Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Aldi, semester 1 dari Fakultas Hukum. Ini adalah tugas antropologi budaya. Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik dapat bersifat tertutup, dapat pula bersifat terbuka. Konflik hanya berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkal konflik secara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun, ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkobar sedemikian besar, sehingga mempropagandakan rumah, harta benda lain, dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan. Dalam suasana sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ini, dapat sedikit memicu saja sudah cukup menyebabkan berbagai konflik sosial. Terjadinya konflik antar desa atau kampung di seluruh tanah air hanyalah merupakan contoh betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menyulut timbulnya amok massa dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang vertikal, melainkan juga seluruh desa. Masyarakat kita yang udah sejak puluhan dan bahkan ratusan tahun hidup dalam keharmonisan antar tetangga dan antar desa dapat berubah total menjadi saling serang dan saling menghancurkan rumah warga desa lain yang dianggap musuhnya. Pemerintah sebagai pertanggungjawaban keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sangat berperan penting dalam menciptakan suasana harmonis antar negara berbagai kelompok dalam masyarakat. Namun bila pengendalian sosial oleh pemerintah melalui pangkat-pangkat hukumnya tidak berjalan, maka pengendalian sosial dalam bentuk lain akan muncul dalam masyarakat. 2. Pluralisme adalah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Pluralisme dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan adalah ilmu pengetahuan masyarakat dan dunia. Berbagai pluralitas yang ada di Indonesia terdiri dari keragaman kelas sosial, etnik, dan ras, gender, anak, berkebutuhan, agama, bahasa, dan usia. Pluralisme sosial. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Dan ada yang namanya keragaman etnik dan ras. Etnik dan ras tidak dapat dipungkiri lagi. Hampir semua wilayah termasuk kota di Indonesia adalah wilayah dengan masyarakat multikultur. Para ras migran tentu lebih jelas motivasinya, yaitu mendapatkan tanah dan pekerjaan yang lebih baik di luar Jawa dan Bali. Namun, kelompok etnis diaspora yang terdiri dari beberapa kelompok etnis tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Para pendatang tersebut, transmigran, diaspora, dan migrasi lainnya, mau tidak mau harus melakukan kontak budaya dengan masyarakat setempat berdasarkan teori kultur dominan. Kelompok etnis tertentu menjadi dominan di wilayah teritorialnya. Beberapa provinsi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah 5 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Nanggro Aceh Darussalam. Kelompok etnis tertentu menjadi dominan di luar wilayah teritorialnya. Penyebab timbulnya keragaman ras dan etnik. Faktor yang membuat peradaban itu terutama asal dari ilmu perilaku manusia, behavioral science, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu-ilmu sosial tersebut mempelajari dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang berperilaku, mengapa mereka berperilaku demikian, dan apa hubungan antar perilaku manusia dengan lingkungannya. Penyebab tersebut dapat menimbulkan banyak konflik di dalam masyarakat. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis
diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya keseimbangan, karena konflik itu muncul karena tidak adanya keseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan nasional yang berlangsung. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.